Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Novitasari dengan NIM B04219010, kelas Manajemen Kelembagaan D3. Saya di sini akan menjelaskan mengenai hasil observasi yang telah saya lakukan pada Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Madrasah Diniyah Mbah Rabudin, Desa Surawiti, Panceng, Gresik. Adapun tujuan saya melakukan observasi pada Lembaga Pendidikan Madrasah Diniyah Mbah Rabudin, Desa Surawiti, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis kelembagaan Islam, serta dapat menemukan aspek penting dari kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang pada lembaga Madrasah Diniyah Mbah Rabudin, serta efektivitas keadaan suatu lembaga tersebut. Baik, langsung saja kita mulai dengan pertanyaan pertama. Apa sih sejarah dan latar belakang berdirinya Lembaga Pendidikan Islam Madrasah Diniyah Mbah Rabudin itu? Sejarah singkat dan latar belakang berdirinya Madrasah Diniyah Mbah Rabudin menurut Bapak Sumarto, Magister Pendidikan Islam, selaku pengampu dan pemilik lembaga diniyah tersebut. Pada mulanya, tahun 2012 sampai 2013, yang bermula dari Mushola Al-Muhajirin yang didirikan oleh beliau. Banyak santri di kalangan masyarakat yang tinggal dan bersilaturahmi ke Mushola Al-Muhajirin dengan berbagai kegiatan rutinitas yang sering dilakukan di mushola tersebut, seperti rutinitas sholawat, khataman Al-Quran, istighosah, dan kajian yang akhirnya terfikirkan dalam benak beliau untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan madrasah diniyah. Nama Mbah Rabudin sendiri memiliki filosofi Mbah yang diartikan sebagai sesepuh atau orang alim, kemudian Rob artinya pangeran atau Allah, sedangkan Din yang berarti agama. Sehingga filosofi dari nama Mbah Rabudin itu sendiri adalah orang yang memelihara agama. Nama tersebut terinspirasi dari sesepuh yang ada di desa ini, yang beliau merupakan pejuang agama dan sangat memelihara agama. Dengan demikian, beliau memberi nama Mbah Rabudin dengan maksud dan tujuan agar lembaga ini menjadi wadah penerus perjuangan serta pemelihara agama Islam. Madrasah Diniyah Mbah Rabudin sendiri resmi berdiri pada tanggal 9 Juli 2015, yang waktu itu dimulai KBM pertama dengan 24 siswa dan 7 pengajar dalam lembaga tersebut. Pada saat itu, siswa yang berjumlah 24 anak itu dibagi menjadi 2 kelas. Namun, seiring berjalannya waktu, siswa di Lembaga Pendidikan Islam Madrasah Diniyah Mbah Rabudin semakin meningkat tiap tahunnya. Hingga pada tahun 2021 saat ini telah mencapai 40 siswa dan berhasil meluluskan 4 kali angkatan. Selanjutnya yaitu, apa sih keunggulan atau aset yang dimiliki Lembaga Pendidikan Mbah Rabudin yang dapat menjadikan kekuatan untuk lebih maju ke depannya? Aset merupakan sesuatu yang sangat penting dimiliki oleh seluruh kelembagaan, karena aset merupakan salah satu kekuatan yang dapat meningkatkan mutu suatu kelembagaan. Berdasarkan informasi dari narasumber sendiri, aset atau kekuatan yang dimiliki oleh Lembaga Pendidikan Madrasah Diniyah Mbah Rabudin ini terletak pada dukungan dari pemerintahan desa dan masyarakat sekitar. Kemudian dari wali santri, dewan guru, dan juga FKDT kecamatan. Hal ini dapat dilihat dari proses awal berdirinya Madrasah Diniyah Mbah Rabudin sendiri, yang pada tanggal 3 Februari 2018 peletakan batu pertama, hingga akhirnya berdiri suatu bangunan gedung dengan 2 kelas pada tanggal 21 Februari 2021, dan fasilitas gedung tersebut digunakan atas dukungan dari para tokoh-tokoh tersebut. Hal ini dapat kita lihat bahwa
diterimanya suatu kelembagaan dalam masyarakat merupakan suatu bentuk kekuatan tersendiri bagi suatu lembaga tersebut. Pada slide ini menjelaskan mengenai bagaimana sih konsep pengembangan Madrasah Diniyah Mbah Robudin supaya lebih dikenal oleh masyarakat luas. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan narasumber pada Lembaga Pendidikan Islam Madrasah Diniyah Mbah Robudin, strategi dan cara yang digunakan agar lebih dikenal oleh masyarakat luas yaitu dengan cara menumbuhkan kedisiplinan dalam proses belajar mengajar santri. Melalui proses kedisiplinan itu, tentunya akan menanamkan hal yang baik pada seluruh santri yang nantinya akan menjadi sikap terbiasa untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yaitu mengajarkan ketaatan dan patuh terhadap guru. Pengajaran nilai tawadhu terhadap guru ini yang akan membawa keberkahan dunia dan akhirat. Selain pihak guru dan santri, faktor terpenting selanjutnya yaitu dukungan dari para wali santri. Dengan adanya dukungan dari para wali santri, tentunya akan menumbuhkan keharmonisan dan kekompakan dari semua pihak, sehingga strategi dan proses dalam memajukan lembaga supaya lebih dikenal oleh masyarakat luas lebih mudah. Seperti halnya yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Islam Mbah Robudin, mereka menggunakan strategi dengan menekankan perbaiki kualitas dari internal lembaga tersebut. Dengan menumbuhkan kedisiplinan dan tawadhu serta keharmonisan antara wali santri dan kepengurusan akan menciptakan suatu lembaga yang unggul dan berkompeten, sehingga hal ini dapat menjadi peluang bagi lembaga tersebut bahwa masyarakat bisa memberikan kepercayaan kepada lembaga tersebut. Dengan adanya lembaga ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dalam menuntut ilmu agama. Selanjutnya yaitu, adakah hambatan yang selama ini dialami oleh Madrasah Diniyah Mbah Robudin itu sendiri dalam prosesnya? Setiap proses apapun manusia tidak akan luput dari rintangan dan hambatan. Lembaga yang sudah berdiri kokoh pun dan maju pasti mempunyai rintangan tersendiri dalam prosesnya. Seperti halnya pada lembaga pendidikan yang saya observasi. Menurut narasumber, selama proses pendirian lembaga Madrasah Diniyah Mbah Robudin tentunya terdapat beberapa hambatan dalam prosesnya. Salah satu hambatannya yaitu kecemburuan sosial di antara masyarakat. Majunya suatu kelembagaan tentunya tidak luput dari adanya kecemburuan sosial oleh lembaga lain yang berada di masyarakat tersebut. Hal itu wajar karena setiap kelembagaan tentunya menginginkan terlihat unggul di masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu minimnya finansial yang dimiliki oleh suatu lembaga. Minimnya finansial pada Lembaga Diniyah Mbah Robudin ini menjadi hambatan dalam proses mengembangkan lembaga tersebut, terutama untuk kompensasi yang diberikan oleh lembaga kepada para pengajar. Seperti yang disampaikan oleh pengampu Lembaga Mbah Robudin sendiri bahwa salah satu yang menjadi hambatan finansial yaitu terkait pemberian kompensasi kepada para pengajar. Pengurus belum mampu memberikan kompensasi yang banyak sebagaimana mestinya gaji yang didapatkan oleh pengajar. Melainkan hal ini bisa disiasati dengan pemberian THR dan bonus berupa seragam bagi para pengajar. Pertanyaan selanjutnya mengenai adakah tantangan berupa pesaing bagi lembaga Madrasah Diniyah Mbah Robudin dalam mengembangkan kelembagaan itu sendiri? Berdasarkan hasil wawancara dengan pengampu Lembaga Pendidikan Islam Madrasah Diniyah Mbah Robudin, meskipun dalam satu wilayah memiliki lembaga yang banyak, beliau tidak pernah merasa itu menjadi pesaing dari lembaga yang dimiliki. Karena beliau sendiri memiliki prinsip fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lomba dalam kebaikan,
sehingga beliau mengedepankan sikap toleransi dengan seluruh lembaga yang ada di lingkungan tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan suatu kelembagaan ke depannya. Bagaimana implementasi rencana ke depan Madrasah Diniyah dalam meningkatkan mutu dan kualitas lembaga ke depannya? Setiap kelembagaan tentunya memiliki planning untuk meningkatkan mutu dan kualitas ke depannya. Namun, hal ini didasari oleh beberapa faktor yang mendukung dalam proses peningkatannya. Menurut beliau, planning ke depan untuk lembaga Madrasah Barobuddin ini sendiri yaitu meningkatkan fasilitas yang ada di lembaga. Dengan adanya fasilitas yang lengkap, tentu saja suatu kelembagaan akan mudah dalam proses peningkatan mutu dan kualitasnya. Yang kedua yaitu meningkatkan kompetensi dan kualitas guru pengajar. Dengan meningkatnya kompetensi dan kualitas guru pengajar, tentunya akan memajukan suatu kelembagaan. Karena apabila potensi gurunya bagus, maka santri dapat belajar lebih banyak dari guru tersebut, sehingga kualitas dari santri juga meningkat. Dan yang ketiga yaitu kontribusi pengurus yang baik kepada guru. Kontribusi yang baik yang diberikan oleh pengurus kepada guru akan meningkatkan semangat guru untuk mengajar dan memberikan kinerja terbaiknya dalam lembaga tersebut. Sehingga hal ini sangat penting untuk ditekankan agar semangat dan kinerja guru sebagai pengajar semakin meningkat di lembaga Madrasah Diniyah Barobuddin. Selanjutnya yaitu mengenai penerapan Six Dimension Organization. Bagaimana penerapan Six Dimension Organization di lembaga Madrasah Diniyah Barobuddin itu sendiri? Penerapan Six Dimension Organisasi pada lembaga pendidikan Islam Madrasah Diniyah Barobuddin ini yaitu hubungan antar manusia. Hal ini dapat dilihat pada kinerja guru yang mengajar di Madrasah Diniyah tersebut. Sudah dijelaskan oleh narasumber selaku pengampu lembaga Barobuddin bahwa pemberian kompensasi oleh lembaga kepada guru pengajar tidak sebanyak guru-guru pada umumnya. Namun, dalam hal ini para guru mampu memahami dan menerima kekurangan dari lembaga ini. Dengan hal ini dapat dilihat tujuan guru yang mengajar di lembaga Madrasah Diniyah Barobuddin semata-mata ingin beramal soleh dan mengabdikan dirinya pada masyarakat untuk memberikan ilmunya kepada para santri agar bermanfaat, dan tentunya santri merupakan generasi penerus bangsa yang akan menyebarkan agama Islam dan menjadi penerus perjuangan para ulama. Pada slide selanjutnya yaitu mengenai dokumentasi yang saya dapatkan pada saat observasi di lembaga pendidikan Madrasah Diniyah Barobuddin. Pada slide ini merupakan dokumentasi pengajar Madrasah Diniyah Barobuddin itu sendiri. Kemudian pada slide selanjutnya mengenai dokumentasi kondisi pada saat KBM di Madrasah Diniyah Barobuddin. Dan pada slide ini merupakan dokumentasi pada saat saya melakukan wawancara dengan pengampu lembaga Madrasah Diniyah Barobuddin. Untuk masalah ancaman itu kami tidak ngomong istilahnya ancaman, jadi kejar persaingan sehat. Karena kelas dari pas tabel kayak ini kan justru berlomba-lomba kebajikan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai hasil dari observasi Lembaga Pendidikan Islam Madrasah Diniyah Barobuddin Desa Surawiti Pancang Gresik. Apabila dari penjelasan tersebut terdapat kekurangan ataupun kesalahan,
Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.